Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Santapan harian keluarga Kristen di hari ini terambil dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Keluarga Kristen yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar renungan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, dengan Roh-Mu yang kudus, bantulah kami membuka diri, sehingga firman yang akan kami dengar, dapat kami hayati dan imani, serta menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan keluarga kami. Amin. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini, dan kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan menaatinya. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Melayani dalam Keadaan Baru Menurut Roh. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, cara Allah menebus dosa manusia melalui kematian Kristus di salib. Kewajiban orang Kristen untuk tidak lagi dikuasai oleh hukum Taurat, tetapi mereka menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, supaya orang Kristen berbuah bagi Allah selama ia hidup, selama ia melayani. Sebagai milik Kristus, orang Kristen harus tinggal dan berakar di dalam Kristus, supaya bisa berbuah bagi Allah. Akar yang baik dan kuat selalu menghasilkan buah yang baik. Apakah perkataan dan perbuatan orang Kristen telah mempengaruhi orang lain untuk percaya pada Kristus? Belajarlah dari Paulus, di mana perjumpaannya dengan Kristus telah mengubah hidupnya. Kematian Kristus telah mengubah seluruh orientasi hidup Paulus. Ketaatan terhadap hukum Taurat bukanlah suatu kebenaran yang menyelamatkan, tetapi Kristus.
keluarga Kristen yang terkasih, dengan mencontohkan dirinya sendiri dan pelayanan Injil Kristus yang sementara dilakukannya, Paulus mengajak orang Yahudi untuk percaya dan taat kepada Kristus, bukan kepada hukum Taurat. Sebab kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Roh Kudus menuntun dan mengarahkan orang Kristen dalam melayani sehingga kedagingan dan hawa nafsu dosa tidak merusak pelayanan Injil Kristus. Roh Kudus menguatkan dan menghibur orang Kristen sehingga tidak putus asa menghadapi tantangan pelayanan, bahkan berani memikul resiko sekalipun nyawa menjadi taruhan. Roh Kudus membuat orang Kristen mengerti secara baik dan benar seluruh keputusannya untuk melayani Tuhan dalam segala situasi dan bertanggung jawab penuh terhadap keputusan tersebut di hadapan Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, berilah dirimu untuk dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kita tidak tersesat. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami jadi berarti bagimu. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Amin.